Kita bertemu lagi pada materi pembelajaran terminologi medis sistem kardiovaskuler bersama saya Dr. Sri Mahendra, Magister Manajemen. Silahkan mengikuti materi berikut dan untuk dipelajari sebagai bahan materi kodifikasi untuk semester-semester berikutnya. Sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler terdiri jantung dan pembuluh darah yang bekerjasama untuk transportasi darah ke seluruh tubuh. Jantung adalah organ berotot yang membawa darah ke seluruh tubuh. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu atrium kanan dan kiri yang bagian atas dan ventrikel kanan kiri bagian bawah. Jantung dibagi kanan dan kiri oleh septum interatrial dan septum interventrikular. Katup jantung membuka dan menutup untuk menjaga aliran darah hanya satu arah. Ya, pada saat melewati jantung dia hanya satu arah. Jantung memiliki 3 lapisan, yaitu endokardium yang paling dalam, kemudian miokardium itu lapisan ototnya, dan epikardium yang merupakan memban luar. Penutup jantung di luar adalah kantung pelindung longgar disebut dengan perikardium. Ini adalah struktur jantung, di mana pembuluh darah yang masuk, kemudian ada ruangan, yaitu ada atrium kanan, atrium kiri, kemudian ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Ini adalah salah satu contoh pemeriksaan kita, yaitu ekokardiogram, ya, pemeriksaan dengan memakai ultrasound. Ini kelihatan ada ruang jantungnya. Ini otot jantungnya tebal, ya. Sirkulasi darah, kita mengenal ada sirkulasi darah menuju paru-paru dan sirkulasi darah menuju ke bagian-bagian tubuh lainnya. Semua pembuluh darah yang masuk ke menuju jantung namanya vena, yang keluar dari jantung namanya arteri atau aorta yang paling besar, kemudian jadi arteri. Darah yang mengangkut unsur-unsur penting dalam tubuh mengalir melalui jantung sebagai berikut. Darah yang terdeoksagenasi, jadi yang oksigennya kurang, memasuki jantung melalui vena cava superior dan vena cava inferior ke dalam atrium kanan. Selama kontraksi atrium, katup trikuspid terbuka sehingga darah mulai dari atrium kanan turun menuju ke ventrikel kanan. Atrium kanan masuk ke ventrikel kanan melewati katup trikuspid. Kontraksi ventrikel mendorong darah melalui katup semilunaris ke dalam arteri pulmonalis. Ingat ya, arteri itu tidak selalu membawa darah yang mengandung oksigen. Arteri pulmonalis darah mengandung darah yang teroksigenasi. Jadi semua pembuluh darah yang keluar dari jantung namanya arteri. Arteri pulmonalis memdarah ke paru-paru melalui sirkulasi paru, sehingga kemudian menyerap paru-paru menjadi darah yang teroksigenasi. Darah yang beroksigen ini kembali ke jantung melalui vena pulmonalis, ya, karena dia masuk ke jantung namanya vena pulmonalis ke atrium kiri. Dengan kontraksi atrium, katup mitral, ya, terbuka, darah dari atrium kiri masuk ke ventrikel kiri. Kontraksi ventrikel mendorong darah melalui katup aorta ke aorta seluruh bagian tubuh melalui sirkulasi sistemik. Kemudian jantung yang menerima pertama darah beroksigen melalui arteri koroner, ya, untuk jantung namanya arteri koroner kanan dan kiri. Jadi dari vena cava inferior dari pembuluh seluruh tubuh dari bawah dan vena cava superior dari bagian tubuh dari atas, darah itu akan masuk ke atrium kanan, ya, pertama atrium kanan. Dari atrium kanan dia akan masuk ke ventrikel kanan, dan dari sini darah masuk ke arteri pulmonalis, ya, biru warnanya. Setelah dari paru-paru masuk melalui vena pulmonalis ke ventrikel kiri, ya, ini atrium kiri, ventrikel kiri, kemudian melalui aorta
ke seluruh tubuh. Ini katupnya, katup trikuspid. Kemudian di sini ada katup mitral, dan di sini adalah katup semilunaris untuk komunal, dan katup aorta ya, dalam tidak kelihatan. Katup aorta ini, katup aorta ini kelihatan kecil. Lapisan jantung adalah ada endokardium yang di dalam, kemudian miokardium ototnya, dan epikardium. Pembungkusnya namanya perikardium. Pembuluh darah yang pertama menerima darah adalah arteri koronaria ya, arteri koroner ini yang kalau kelainan akan menyebabkan penyakit jantung koroner. Ini contoh dari kelainan ya. Di sini ada pembuntuan. Ini ya. Kemudian dilakukan balloning sehingga aliran darah menjadi lancar kembali ya. Kita mulai dari terminologi medis dengan mengikuti pertama adalah bentuk-bentuk yang sudah terkombinasi. Combining form. Istilah-istilah angio, vaso, vaskulo itu adalah pembuluh darah. Ada istilah nanti angiografi, ya, ada vaskulografi, vasotomi, itu namanya pembuluh darah ya. Aorto maksudnya adalah aorta, arterio adalah pembuluh darah arteri. Kalau atero, nah inilah tumpukan ya, tumpukan lemak. Nah, ini adalah artinya pasta untuk lemak, itu atero. Yang akan numpuk dalam pembuluh darah arteri namanya ateroma ya. Kemudian atri untuk atrium ya, atrio. Kardio itu artinya jantung. Korono itu adalah lingkaran ya. Korono, korona itu adalah lingkaran atau mahkota. Mio itu adalah otot. Vektor itu adalah dada ya, atau steto ya, dada. Spigmo itu adalah nadi. Spigmo. Trombo itu menggumpal atau clot. Veno atau plebo adalah pembuluh darah vena. Ya, itu veno. Namanya adalah plebo. Kalau arteri, ya, arteri. Kalau vena, kalau dalam vena adalah plebo. Plebo ini, ya, nanti ada istilah plebitis, itulah radang pada vena. Variko artinya bengkok, ya, bengkak dan bengkok, varises. Ventriculo itu adalah ventricle, itu perut atau kantong itu dalam ya. Kita sedikit melihat istilah-istilah pada anatomi jantung dan pembuluh darah. Yang pertama adalah lapisan dan septum-septum dari jantung. Atrium, ruang atas ya, kanan dan kiri, tuh, serambi istilahnya. Kemudian endokardium, membran luar jantung. Epikardium, lapisan luar jantung. Kemudian septum interatrial adalah pembatas di antara dua atrium kanan dan kiri. Sedangkan kalau septum interventrikular itu adalah yang membatasi ventrikel kanan dan kiri. Miokardium itu otot jantung. Perikardium itu pelindung, kantong pelindung jantung. Ada dua lapisan. Yang pertama adalah perikardium visceral. Visceral ya. Nanti ada visceral. Semua yang mengandung visceral adalah yang melekat dengan organnya. Kemudian parietal itu berkaitan dengan dinding yang di luar. Di dalam antara visceral dengan parietal pasti ada rongga ya, rongga perikardial. Ini ada cairannya sedikit. Kemudian berikutnya adalah ventricle ya, bilik. Ventricle itu bilik ruangan, sedangkan kalau atrium itu adalah serambi. Kemudian ada katup pada jantung, dan katup itu tidak hanya pada jantung, juga ada pada vena. Katup-katup jantung yang akan membuka menutup sedikit jantung. Ada katup aorta ya, antara ventrikel kiri dan aorta. Katup mitral, atrium kiri dengan ventrikel kiri. Ini namanya lain adalah bicuspid karena ininya adalah dua ya.
titiknya dua, jadi dua katup itu ada dua itu lembar ya. Kemudian katup semilunaris pulmonal antara ventrikel kanan ke arteri pulmonalis ya, semilunar artinya setengah bulan ya, lunar itu bulan. Trikuspid antara atrium kanan dengan ventrikel kanan, trikuspid. Jadi ini adalah lembar ininya 3 ya. Kemudian pada lapisan-lapisan pada vena terutama di pembuluh darah kaki itu ada juga namanya katup pada vena. Karena pembuluh darah tadi sudah arteri ya, membawa dari jantung, kemudian aorta yang besar, kemudian arterioles adalah arteriol ini arteri yang kecil ya, dari arteri dia akan menuju ke arteriol, kemudian menuju ke kapiler. Kapiler paling ujung untuk pertukaran darah di sini di kapiler. Setelah kapiler, darah akan menuju ke venula, kemudian menuju ke vena. Lapisan-lapisan darah ya, dia juga ada 3 lapisan. Ada tunika intima yang di dalam, tunika media yang di tengah, dan tunika eksterna yang di luar. Dan tunikanya ini tebal, arteri ya, lapisan-lapisannya tebal. Pembuluh darah normal kalau kita lihat pada Doppler ya, kelihatan bahwa ini lancar. Kalau ada buntuan lihat ini buntu ya, tidak ada yang darah yang lanjut, itu adalah ada pembuntuan pembuluh darah. Ini dari lemak terom ya. Pembuluh darah ya, banyak pembuluh darah, nanti kita membahas pada sistem kardiovaskuler pada semester berikut. Vena lubangnya lebih besar, lapisannya lebih tipis daripada arteri. Ini juga ada trombus ya, pada vena juga bisa terjadi trombus sehingga ini bisa lepas ya, lihat lapisannya lebih tipis vena. Ini alirannya harusnya lancar, lihat sini ada pembuntuan ya, ini pembuntuan, ini buntunya di sini. Ini aliran vena, dia akan mengikuti arteri sebagai besar bersama-sama. Sirkulasi perputaran darah, ada sirkulasi sistemik yang di seluruh tubuh, kemudian ada sirkulasi koroner yang untuk pada jantung, dan sirkulasi paru untuk mengambil oksigen di paru-paru. Selain pembuluh darah, juga di tubuh kita ada namanya getah bening ya. Getah bening itu akan pembahasan tersendiri, jadi dia itu ada sistem tersendiri di mana dia terutama adalah untuk sirkulasi lemak. Istilah-istilah pada tekanan darah, yang pertama ada namanya diastol, siklus jantung ketika darah dari atrium masuk ke ventrikel ya, itu adalah diastol. Sedangkan kalau sistol adalah kontraksinya, siklus jantung berkontraksi dan darah dikeluarkan melalui aorta dan arteri pulmonalis. Normotension dengan darah normal, hipotension dengan darah rendah, dan hipertension singkatan HTN ya, tekanan darah tinggi. Hipertension. Pengumpulan tekanan darah sering sudah dilihat ya. Kemudian terminologi untuk konduksi jantung, aliran listrik dari jantung, itu akan dimulai dari SA node, sinoatrial node ya, ini adalah pacemaker, jadi pembuat denyut pembuat denyut pada atrium kanan. Kemudian ada namanya AV node, atrioventricular node, ini memperkuat memperkuat dari sinus SA ini akan mengirimkan ke bundle of His ya. Nanti ini akan lebih banyak akan dibahas pada saat pembahasan mengenai
semester berikutnya, kardiovaskuler pada semester berikutnya. Kemudian ada namanya serat-serat Purkinje, ya, atau network Purkinje. Kemudian ada istilah polarisasi pada saat istirahat, depolarisasi, ya, kemudian repolarisasi, ya. Ini cukup untuk sekedar diketahui saja. Kemudian siklus yang normal itu adalah sinus, ya, yang normal. Ini disebut dengan siklus sinus. Ini urutannya dari SA node, kemudian ke AP node, bundle of His, kanan kirinya cabangnya, kemudian lanjut ke serat Purkinje, ya. Ini konduksi jantungnya pada istirahat. Nah, ini jantung dari SA node akan dikirim ke AP node, ya, kemudian bundle of His kanan dan kiri lanjut ke serat-serat Purkinje. Nah, ini dia baru berdenyut. Ya. Ini denyut pertama adalah ke atrium, kemudian lanjut ke AV node, dia akan denyut untuk ventricle, dia akan berulang. Jadi SA node memberi denyutan kepada ventricle, atrium, kemudian ini ngirim ke AV node, kemudian dikirim ke melalui bundle of His dan Purkinje sehingga terjadi denyut dari atrium, ventricle. Kita lihat gejala terminologi pada gejala. Yang pertama adalah aneurisma, pelebaran atau tonjolan dinding jantung, aorta, arteri sebabnya cacat bawaan atau kelemahan yang didapat. Ada istilahnya scapular aneurisma, fusiform dan dissecting, ya. Aneurisma adalah pelebaran dan pembuluh darah. Kemudian ada namanya angina pectoris, nyeri dada sebagaimana hilangnya sementara darah beroksigen ke otot jantung, sering karena penyempitan arteri koroner. Ya, ini adalah angina pectoris. Arteriosklerosis, ya. Sklerosis penebalan, ya, pengerasan, hilangnya elastisitas dan pengapuran dari dinding arteri, ya. Kemudian ada juga namanya atero, hati-hati ya, arterio dengan atero. Ini adalah penumpukan zat lemak yang mengeras. Jadi pengerasan arteri disebabkan karena adalah aterum, jadi ini adalah aterosklerosis. Penumpukan lemak itu adalah istilahnya adalah atheromatous plaque, ya, plaque. Claudication adalah pincang, nyeri di tungkai, terutama betis saat berjalan. Kemudian kalau istirahat dia akan hilang. Kemudian berjalan lagi dia akan nyeri, itu namanya claudication, ya. Ini karena suplai darahnya tidak adekuat, sehingga dia nyeri, begitu istirahat darahnya jalan lagi bisa. Konstriksi, ya, adalah penyempitan yang menyebabkan stenosis, penyempitan. Diaporesis, banyak berkeringat, ya, diaporesis banyak berkeringat. Nah, ini adalah aneurisma. Ini normal. Nah, ini dia menjadi bengkak. Ini adalah kelemahan dari dinding, ya. Ini adalah aneurisma. Bisa berbentuk sakular, satu daerah saja, ya, satu tempat, atau fusiform, tidak beratur. Dissecting, ini artinya dia adalah ada yang robek, ya. Pembuluh darah di dalamnya robek, intimanya robek, sehingga dia darah masuk ke sela-sela antara tunika intima, tunika media maupun tunika eksterna, ya. Dia masuk di bagiannya ini. Ini semua ini risikonya akan bisa pecah, ya. Istilah juga adalah namanya embolus. Ini adalah bekuan atau clot, ya. Bisa bentuk lemak, udara atau benda asing. Kemudian dia akan menempel, mengalir darah menempel, ya. Embolus artinya penyumbat. Kemudian murmur, ya. Suara abnormal jantung dihasilkan oleh kerusakan pada bilik atau katup, itu murmur. Infak, kematian, ya, nekrosis lokal, kematian jaringan karena penyumbatan pembuluh darah, namanya infak. Ini namanya konstriksi, menyempit. Ini adalah plak, ya, plak, tumpukan plak. Kemudian trombus, dia menyumbat, ya, menyumbat suatu tempat yang ada plak, ini namanya trombus. Sedangkan embolus itu di jalan-jalan, ya.
dia bergerak embolus itu. Kalau aliran darah berkurang akan terjadi iskemia. Iskemia adalah kekurangan oksigen pada jaringan, namanya iskemia. Kalau terjadi pembuntuan betul-betul buntu, darah tidak bisa lewat, nah terjadi infark, ya. Ini adalah kematian dari sel jaringan. Iskemia penurunan aliran darah ke jaringan, penyempitan akibat penyempitan atau penyumbatan. Ini akan mengakibatkan defisit dari perfusi. Oklusi adalah buntu. Oklusi itu buntu, obstruksi atau penutupan. Palpitasi itu adalah jantung-jantung berdebar. Betul tak kencang, palpitasi, jadi denyut jantungnya kencang dan cepat. Ya. Stenosis, penyempitan. Sedangkan trombus adalah bentuan darah yang stasioner, yang diam, itu trombus. Kalau berjalan namanya embolus, ya. Vegetasi adalah pertumbuhan abnormal jaringan sekitar katup. Biasanya karena infeksi disebut dengan vegetasi. Nah, ini salah satu bentuk katup mitral. Nah, ini ada bakteri-bakteri yang tumbuh di sini, ya. Nah, ini namanya vegetasi bakterial. Kita lanjut ke terminologi untuk diagnostik. Yang pertama adalah sebut dengan ACS, Acute Coronary Syndrome. Nah, ini adalah kelainan yang mendadak pada jantung. Ini karena trombus, spasme dari arteri koroner, ya. Ini paling sering disebut termasuk adalah angina, ya. Kemudian aritmia atau disritmia, inilah ritme jantungnya tidak teratur, ya, dan tidak berirama. Aritmia dan ritmik. Bradikardi lambat, denyut jantungnya kurang dari 60 denyut per menit. Kalau fibrilasi, denyut jantungnya kacau dan tidak teratur, itu namanya fibrilasi. Ada istilah mengenai VVC, premature ventricular contraction. Ini kontraksi ventrikelnya mendahului impuls normal yang dimulai oleh SA tadi, ya. Jadi atrium belum berdenyut, ventrikel sudah duluan berdenyut. Takikardi lawan dari bradikardi, nanti cepat lebih dari 100 denyut per menit, itu takikardi. Irama sinus normal, ya, ini jantung yang normal, ya. Ini adalah bradikardi, bandingkan, ya, yang normal jaraknya dengan bradikardi, ini agak jauh, ya. Kemudian fibrilasi ventrikel, kontraksi tidak beraturan. Flutter atrium, ya, cepat dan tidak beraturan, ya. Ini atriumnya cepat, tambahan, ya. Kemudian VVC, ini yang normal, ya, tiba-tiba ada denyut ventrikel mendahului atrium, ya. Nah, ini VVC. Ini takikardi, tapi masih sinus artinya masih normal tapi cepat, ya, dibandingkan tadi yang normal. Endokarditis tadi gambaran tadi, ini yang mengenai endokardium, ya, atau katup jantung. Kemudian tamponade jantung, tamponade kompresi jantung karena penumpukan cairan di kantung perikardial. Kardiomiopati, ya, kardio, mio dan pati, ya, kelainan otot jantung. Semua penyakit otot jantung itu disebut dengan kardiomiopati. Kelainan-kelainan kongenital pada jantung misalnya adalah ASD, arterial septal defect, ya, lubang di septum yang memisahkan atrium. Kemudian ada koarctasio dari aorta, penyempitan aorta descendens. Jadi yang aorta yang ke bawah itu dia menyempit, namanya koarctasio aorta. Berikutnya adalah PDA, patent ductus arteriosus, lubang antara arteri pulmonalis dan aorta.
Jadi pada saat itu ductus arteriosusnya tidak bisa menutup, yang disebut dengan paten itu terbuka. Jadi ductus pada janin di dalam kandungan itu arteri pulmonalis dan aorta itu ada sambungannya, namanya ductus arteriosus. Pada saat lahir itu harus tertutup. Kalau masih terbuka namanya paten ductus arteriosus. Lubang di septum yang memisahkan ventricle namanya ventricular septal defect, ya, VSD. Kemudian juga ada penyakit yang mengenai jantung kiri, namanya congestive heart failure, ya, CHF. Ini jantung kiri yang kena, ya. Jadi ventricle kiri gagal untuk memompa darah, untuk memenuhi kebutuhan untuk tubuh. Kalau kelainannya pada jantung kanan, biasanya nama lain adalah cor pulmonale, ya. Ini penyakitnya ada di paru-paru, kemudian akhirnya menyebabkan gangguan pada sirkulasi ke seluruh tubuh. Coronary artery disease, ya, CAD, atau nama kalau kita ngomong Indonesia adalah PJK, ya, penyakit jantung koroner, ya, ini. Jadi aliran darah ke miokardium atau jantung ini berkurang. Hipertensi, tekanan darah tinggi, esensial hipertensi sama primary hipertensi itu adalah sama istilahnya, ya, yang tidak disebabkan oleh penyebab tunggal. Jadi penyebabnya kita tidak ketahui, tiba-tiba muncul, ya. Risikonya adalah merokok, obesitas, asupan garam meningkat, hiperkolesterolemia, dan faktor keturunan primer. Kalau sekunder, oleh efek penyakit lain, ya, misalnya penyakit ginjal, teman dia karena gangguan dari hormon dia menyebabkan hipertensi sekunder. Ini penyakit jantung koroner contohnya, ya. Jadi ada sumbatan di sini, ya, sumbatan sehingga aliran darah ke ini berkurang dan darah sini mulai gangguan, ya, sehingga darah sini bisa nekrosis, ya, bisa mati. Penyakit lain adalah mitral valve prolapse, ya, penonjolan satu atau kedua katup mitral ke arah atrium kiri, sehingga penutupannya tidak lengkap, aliran darahnya balik dari harusnya masuk ke ventricle, balik ke atrium lagi. Ini infark, miokard infark, itu karena tadi gambar tadi, jadi penyumbatan sehingga bawahnya akan jadi infark, ya. Jadi penyumbatan, ini bawahnya jadi mati, ya, infark. Miokarditis, mio itu jantung, kardio dan itis, jadi radang otot jantung, sama perikarditis, jadi radang pada perikardium. Rheumatic heart disease ini disebabkan gangguan jantung karena demam rheumatik, ya, terutama sebagai infeksi streptococcus. Kemudian sudden cardiac arrest, ya. Ini jantung tiba-tiba berhenti, ya, sering karena fibrilasi ventricle. Ini harus, kalau penyebab fibrilasi ventricle kita lakukan defibrilasi, akan kembali dengan cepat. Kemudian penyakit-penyakit berhubungan dengan vena. Penamaan adalah contoh adalah DVT, ya, deep vein thrombosis, clot di vena dalam tubuh, sering terjadi pada vena femoralis dan vena iliaca, ya. Phlebitis, ya, phlebu itu vena, itis adalah radang pada vena, ya. Kemudian kalau trombophlebitis adalah radang pada vena yang karena disebabkan oleh trombosis, ya, gumpalan. Vena varicose atau varises, ya, venanya bengkak, membesar dan belok-belok. Katup-katup pada vena, kalau katup ini satu arah, ya, jadi dari bawah ke atas dia masuk. Pada saat vena ini katup ini tertutup, dia darah tidak akan bisa keluar, balik lagi. Tapi kalau venanya rusak, nah ini pada vena yang varises, ini darah bisa balik lagi sehingga lama-lama dia akan membengkak dan bengkok. Kontraksi otot rangka, kontraksi otot terutama dari betis ini, ya,
pada saat kita jalan, ini salah satunya adalah dia memompa darah ke atas, ya. Memompa, kemudian kadang ini dia akan berhenti, naik lagi, ya. Ini adalah varises, ya, venanya belok-belok. Kemudian kita lihat mengenai terminologi pada tes-tes diagnostik dan prosedur. Auskultasi, metode pemeriksaan dengan mendengarkan, memakai stetoskop misalnya, ya. Stetoskop. Kadang-kadang kita mendengar suara seperti suara jalan kuda, yaitu namanya galop. Ini auskultasi untuk jantung. Pemeriksaan paling sering kita lakukan adalah pemeriksaan EKG atau ECG, ya, elektrokardiogram. Kemudian juga kadang-kadang kita lakukan stres EKG. Jadi EKG dilakukan setelah induksi latihan fisik terkontrol, terutama memakai treadmill atau ergometer sepeda, ya. Ini kita bisa melihat apakah dia ada iskemia apa tidak. Kemudian Holter ambulatory monitor. Jadi elektrokardiografnya dikenakan pasien, kemudian direkam selama 24 jam. Ini adalah konduksinya, ya, hubungan antara gambar di EKG dengan fungsi dari konduksi jantung. Jadi ini sampai di mana arah dari aliran konduksinya, ya, dimulai dari gelombang P, ya, QRS ini dimulai denyutnya di sini, dan QT itu adalah mulai dari istirahatnya. Ini EKG kalau pas istirahat, pemeriksaan, ya, sambil istirahat pasiennya di monitor. Ini adalah stres EKG, ya, dengan treadmill. Kemudian ada juga studi jantung yang memasukkan elektrode ke dalam jantung, ya, intrakardiak, ya. Kemudian juga dilanjutkan dengan memasukkan kateter untuk menghancurkan jaringan-jaringan yang rusak, ya. MRA dalam arti resonan angiografi, ini sejenis MRI, ya, imaging, tapi khusus untuk mengetahui jantung dan pembuluh darah, ya. Kemudian ada juga pemeriksaan dengan memakai bahan-bahan nuklir, ya, bahan-bahan radionuklida yang memberikan isotop radioaktif, ya. Kemudian juga kita bisa melakukan dengan memasukkan isotop itu ke intravena, ya, memasukkan ke darah. Kemudian kita akan lihat apakah dia akan diserap apa tidak, ya. Ini di koronernya yang mana menyerap mana tidak, jadi kelihatan yang rusak yang mana. Ini MRA, ya, jadi melihat pembuluh darah di otak, ya, kelihatan semua. Kemudian scan, ini juga memakai bahan-bahan nuklir, bahan-bahan radioaktif, ya, radionukleid, untuk yang dia treadmill, ini digabungkan. Ini juga mengevaluasi fungsi pemampaan dari ventrikel, kelihatan, ya. PET scan juga gambar perfusi aliran darah untuk mempelajari metabolisme sel jantung. Ini bisa pada istirahat maupun pada stres. Nah, secara umum yang kita lakukan adalah radiologi biasa, ya, naik, kemudian kita masukkan kontras, ini namanya angiografi, gambarnya adalah namanya angiogram. Ini kontras biasa, yang tadi adalah semuanya adalah radionuklida, ya, nuklir, yang ini biasa. Kalau ini menyuntikkan langsung ke pembuluh darah koroner, ya, koroner angiogram. Kalau arteriogram itu adalah suatu arteri tertentu kita suntikkan, aortogram untuk aorta, dan venogram untuk vena. Kateterisasi jantung,
Nah, ini sering dilakukan ya, sehingga dibuat suatu lab tersendiri, lab kateterisasi. Ini masuk ke tabung oleh vena dan atau arteri langsung ke dalam jantung ya. Bisa ke jantung kiri ya, atau ke jantung kanan. Kemudian ventrikulogram, kita memotong dari ventrikelnya sendiri. Stroke volume adalah perhitungan jumlah darah dikeluarkan dari ventrikel dalam satu kontraksi, namanya stroke volume. Kalau cardiac output adalah jumlah darah dikeluarkan per menit. Ya, per menit adalah cardiac output. Sekali keluaran adalah stroke volume. Ejection adalah pengukuran persentase volume isi ventrikel kiri dikeluarkan setiap kontraksi. Ya, volumenya, persentasenya berapa yang dikeluarkan dari yang ada. Kateterisasi jantung bisa dimasukkan lewat vena femoralis atau arteri femoralis, bisa lewat vena antecubiti atau arteri brachialis ya, atau bisa lewat lengan. Ini adalah contoh-contoh kateternya. Contoh-contoh kateternya, dia fleksibel, bisa masuk. Ini cath labnya ya. Ini ada alat ronsen untuk melihat sampai di mana dia. Kemudian CT scan ya, angiografi dengan CT scan. Ini memakai 3 dimensi dari jantung, bisa dilihat ya. Bisa dengan atau tanpa kontras. Nah, ini ya, CT scan angiografi. Ini bisa terlihat arterinya ya, jantungnya. Kemudian ini dibuatkan dalam bentuk 3 dimensi. Sonografi, USG, ultrasound ya. Bisa dengan istilah ekokardiografi. Jadi gelombang suara dikirim ke jantung, evaluasi struktur dan gerakan jantung, ini namanya ekokardiografi atau stress ekokardiografi ya. Ini dengan treadmill sama tadi ya, tapi hanya memakai echo. Kemudian ada transesofageal ekokardiogram. Jadi transducer dari USG-nya dimasukkan ke esofagus. Berikutnya adalah Doppler. Doppler ini untuk melihat aliran darah, apakah ada trombosis apa tidak. Aliran melalui jantung, ruang gatul dan seterusnya, itu adalah Doppler. Jadi dia bisa melihat aliran darahnya. Ini echo, kelihatan darahnya di dalam jantung lancar apa tidak. Berikutnya kita melihat terminologi dari operasi-operasi pada jantung. Yang pertama paling sering adalah CABG, coronary artery bypass graft ya. Jadi dicangkok ya, graft itu dicangkok untuk membypass arteri yang rusak, yang putus, yang tersumbat, kemudian dialihkan sirkulasinya. Nah, ini ya. Di sini ada pembuntuan. Ada pembuntuan di sini untuk supaya bagian sini bisa hidup lagi ya. Akhirnya dibuat yang baru ya. Jadi aliran darah langsung dari sini masuk ke ini ya. Bisa juga sininya buntu ya. Jadi dari sini dimasukkan ya. Ambilkan masuk langsung sini. Ini juga ya. Jadi dimasukkan. Ini metode CABG-nya, jadi dibuka jantungnya ya. Dadanya dibuka, kemudian mengambil pembuluh darah dari vena sapena yang di kaki, kemudian atau arteri internal mamaria ya, yang di dalam, kemudian dipindahkan, disambungkan. Ini namanya anastomosis ya, disambungkan. Anastomosis penyatuan dua pembuluh darah untuk memungkinkan aliran dari satu ke yang lain, namanya anastomosis. Endarterectomy, ingat ectomy adalah pengambilan.
Pengangkatan lapisan arteri untuk membersihkan penyumbatan sebagai gumpalan dan penumpukan plak ya. Jadi ujung arteri dibuka untuk mengambil plaknya, di mana plaknya ada, diambil ya. Valve replacement, jadi mengganti katup yang sakit. Valvuloplasti, ini perbaikan. Jadi hanya perbaikan, sedangkan valve replacement adalah operasi penggantian. Operasi prosedur yang dilakukan di cath lab ya, lab kateterisasi adalah PCI ya. Ini untuk arteri koroner. Ini biasanya dilakukan, jadi kita memasukkan tadi ya, untuk melihat ke dalam dari arteri tersebut. Angioskopi, vaskular endoskopi, jadi pembuatan dengan angioskop serat optik fleksibel, kamera, perekam video masuk untuk melihat ke pembuluh darahnya. Aterektomi, jadi eksisi plak aterum. Jadi kateternya masuk, kemudian mengambil dari aterumnya ini. Kemudian PTCA ya, angioplasti, jadi ini adalah perbaikan pembuluh darah koroner di dalam luminal, dalam saluran, dan dilakukan lewat kulit ya, percutaneous. Kateternya dengan balon, mengembang balon di dalam ya. Kemudian di penempatan stand ya, ini langsung kita lakukan penempatan standnya. Ini ya, aterektomi, jadi masuk, kemudian kita mulai mengikis ya, mengambil nanti, mengambil dari ininya, aterumnya. Kemudian dimasukkan standnya, ya, dikembangkan balonnya, dibalonkan standnya, kemudian sehingga standnya ini membuat lubang dari pembuluh darah yang buntu tadi ya, mempertahankan lubangnya. Istilah-istilah pada terapi. Yang pertama adalah defibrilasi. Ini adalah terapi untuk menghentikan fibrilasi ventrikel ya. Paling umum dilakukan dengan menerapkan elektroda defibrilator, jadi dengan alat defibrilator, alatnya untuk melakukan defibrilasi sehingga aliran jantung menjadi kembali normal. Sedangkan cardioversion adalah pemulihan jantung yang cepat tidak teratur ke ritme normal. Cardioversi bisa dengan obat-obat atau dengan memakai defibrilator. Ini ya, memakai defibrilator bisa eksternal dan bisa pada saat operasi jantung, jadi jantungnya langsung dihidupkan dengan alat ini. Kemudian implantable cardioverter defibrillator. Jadi ini langsung ya, diimplan, dimasukkan ke dalam tubuh. Kemudian juga yang sering dipasang adalah pacemaker ya, alat yang untuk mengobati detak jantung lambat. Itu pacemaker, detak jantung tidak teratur sehingga yang pacemaker alaminya diganti dengan pacemaker buatan. Jadi ini pacemakernya ditanam di luar, kemudian pembuluh darah masuk lewat pembuluh darah dan menuju ke otot-otot jantung ya. Ini pemasangan pacemaker, jadi di tempat stasiun kerja dari perawat bisa sama dokternya bisa melihat lokasi dari pacemakernya, bisa dilihat. Kemudian obat-obat yang sering dipakai pada kelainan jantung adalah ACE inhibitor ya, angiotensin converting enzyme, obat menekan konversi angiotensin dalam darah oleh enzim mengubah angiotensin. ACE ini untuk mengobati hipertensi. Antianginal adalah obat-obat yang mengurangi nyeri pada angina ya, memulihkan oksigen ke jaringan karena arteri koroner yang menyempit, nyeri, dikasih obat ini arteri koronernya melebar sehingga nyerinya berkurang. Antiaritmik yang melawan pada aritmia jantung yang tidak teratur, dikasih obat ini sehingga obatnya jantungnya akan teratur. Antikoagulan
ini adalah untuk mencegah pembekuan darah. Ini biasa dipakai pada tromboflebitis, infark miokard, dan juga pada saat ada penggumpalan darah yang meluas di tubuh, ya. Antihipertensi, ya, untuk obat-obat menurunkan tekanan darah, salah satunya ACE tadi. Beta adrenergic blocking agent atau beta blocker, ini juga obat untuk mengurangi hipertensi. Calcium channel blocker, ini menghambat masuknya ion kalsium pada otot jantung. Ini untuk memperlambat denyut jantung, ya. Ini mengobati angina pectoris, aritmia, dan juga mengurangi hipertensi. Kardiotonik, ini adalah obat meningkatkan kekuatan kontraksi miokard, ya. Tonusnya meningkat. Diuretik, ini adalah obat untuk meningkatkan pengeluaran urin, ya. Sehingga pada hipertensi, kalau volume darahnya dikurangi, volume plasma dikurangi, biasanya tekanannya bisa sedikit menurun. Hipolipidemik, ini adalah obat-obat yang mengurangi lemak pada serum dan kolesterol. Thrombolytic agent adalah bahan-bahan untuk melakukan trombus, ya. Jadi ini untuk mengurangi infark dan stroke. Vasokonstriktor adalah obat-obat yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah, sedangkan lawan adalah vasodilator, ini adalah obat-obat yang melebarkan pembuluh darah. Sekian dulu materi mengenai terminologi medis dari sistem kardiovaskuler. Silakan mengikuti, diulang lagi, dipelajari, dan untuk dipersiapkan pada pembahasan materi-materi dari kodifikasi mengenai sistem kardiovaskuler. Terima kasih dan sampai jumpa.